Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang pengenalan aplikasi Medibank Pen. Bukan hanya pengenalan, tapi juga di sini kita akan langsung praktek berbagai fitur-fitur krusial ataupun fitur-fitur yang pasti digunakan gitu ya. Bisa dilihat, ini aplikasi Medibank Pen bisa download di HP masing-masing. Oke, di sini ini adalah layar pertama atau tampilan pertama ketika kita membuka aplikasi Medibank Pen. Nah, sebelum teman-teman mulai nih ngulik-ngulik aplikasinya, pastikan teman-teman sudah login atau sudah membuat akun ya. Bisa dilihat di kanan atas. Kenapa? Karena kalau teman-teman menggambar tanpa bikin akun, nanti gambarnya itu bisa hilang kalau sewaktu-waktu teman-teman mau bikin akun gitu ya. Nah, jadi pastikan sejak awal teman-teman sudah membuat akun. Bisa dilihat di sini itu ada tampilan untuk membuat kanvas, yang new canvas itu untuk bikin kanvas baru. Kalau my gallery itu untuk portofolio dari ilustrasi kita. Jadi semua ilustrasi itu ada di My Gallery. Bisa dilihat di sini. Semua gambar-gambar yang kita pernah bikin itu ada di My Gallery. Sedangkan kalau fitur yang tanda icon plus di atas, itu di sini kita bisa bikin kanvas juga. Bisa juga kita memasukkan gambar dari luar, baik itu PNG ataupun JPG dan mau diedit di Medibank Pen. Atau teman-teman punya file master PSD, yaitu file master dari Photoshop ya. Terus teman-teman mau ngedit di Medibank juga bisa. Dan juga ada MDP. MDP ini file master dari Medibank Pen. Jadi teman-teman bisa misalnya nih teman-teman menggambar di HP gitu misalnya kan. Terus teman-teman ekspor ke MDP. Nah, file MDP itu bisa teman-teman buka, teman-teman edit di aplikasi Medibank Pen di perangkat lain itu. Sedangkan kalau icon share yang di sampingnya, nah di sini teman-teman bisa mengekspor ke PNG transparan kah, JPG kah, PNG, MDP, bahkan PSD juga bisa ya. Jadi nih misalnya teman-teman mau gambar di Medibank, terus nanti teman-teman mau edit lagi misalnya di Photoshop, sangat bisa. Karena di Medibank Pen teman-teman bisa nge-ekspor ke PSD juga. Oke, selesai di My Gallery. Selanjutnya, yang penting juga itu ada time lapse. Nah, jadi Medibank Pen itu ada fitur baru, bukan fitur baru sih, tapi emang baru ada tahun lalu, yaitu fitur untuk nge-record selama kita menggambar gitu. Nah, jadi teman-teman bisa banget nge-record ataupun nge-video proses teman-teman menggambar. Nah, nanti hasilnya itu ada di time lapse. Nah, ini ya bisa dilihat ya. Jadi ini proses saya menggambar itu bisa di-record. Terus kalau saya mau ngedownload videonya, tinggal klik make a video yang di kanan atas. Oke, udah. Nah, kita lanjut mulai di new canvas. Kita mau bikin kanvas baru. Bisa dilihat yang di atas itu adalah size kanvas kita, bisa diedit. Nah, size kanvasnya berapa nih gitu ya. Jadi size kanvas itu tergantung dari size buku teman-teman. Misalnya size buku teman-teman itu 20 kali 20 cm, ya udah berarti size kanvasnya 20 cm kali 20 cm. Kalau seandainya teman-teman mau jaga-jaga, boleh nggak dinaikin dikit size kanvas dari size bukunya, takut ntar kepotong di layout, boleh. Misalnya 20,5 cm dari kali 20,5 cm itu boleh juga. Sedangkan kalau teman-teman mau nyoba untuk Instagram, itu bisa juga 10 kali 1080 px kali 1080 px, itu bisa juga. Sedangkan kalau DPI, bahasa sederhananya apa ya? DPI ini kayak resolusi gitu. Nah, kalau bisa, kalau ilustrasi yang tujuannya untuk buku dicetak, itu minimal DPI-nya 300. Bahkan saya itu matok biasanya minimal 350 kalau untuk pribadi saya gitu ya, untuk jaga-jaga sih. Sebenarnya kalau bisa lebih tinggi itu lebih bagus lagi. Misalnya teman-teman mau DPI-nya berapa, 400, 500, kalau emang bisa tuh bagus banget gitu. Tapi untuk teman-teman ketahui, semakin tinggi DPI-nya, maka risiko aplikasinya ngehang tuh lebih tinggi gitu. Terlebih untuk perangkat-perangkat HP kita yang mungkin memorinya udah penuh gitu ya, terus mudah panas, mudah ngehang. Nah, itu semakin tinggi DPI, itu semakin tinggi resiko aplikasi kita akan ngehang gitu. Jadi minimal 300 deh gitu untuk yang cetak ya.
Sedangkan di bawah paper size ini untuk size yang udah paten kayak A4, A5, B6, B5. Nah, jadi ya untuk size yang emang udah pasti gitu. Oke, di sini misalnya saya mau buku saya 20 kali 20 ya. Oke, saya tekan oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di bawah ini ada tulisan Enable Timelapse. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya Medibank sekarang punya fitur yang mana kita bisa nge-record proses gambar kita. Atau kita bisa ngevideoin proses selama kita gambar di kanvas. Nah, kalau teman-teman mau ngevideoin, itu teman-teman tinggal checklist Enable Timelapse. Nah, langsung klik create ya. Nah, ini karena saya video tutorial, jadi saya nggak bikin videonya. Lalu langsung klik create. Oke, nah ini adalah tampilan awal ketika kita mau mulai gambar. Disclaimer dulu. Tidak semua fitur saya gunakan. Nah, jadi memang tidak semua fitur itu harus kita gunakan, dan tidak semua fitur juga sebenarnya berguna bagi kita dalam ketika gambar gitu. Jadi di sini saya akan coba menjelaskan beberapa fitur yang menurut saya itu agak vital dan krusial, yang mana itu pasti digunakan deh gitu kalau kita mau gambar gitu ya. Nah, kita mulai dari atas. Yang icon atas itu ada icon erase. Kita coba misalnya. Nah, ini ya. Nah, icon erase yang paling atas kiri ini itu gunanya untuk menghapus secara keseluruhan. Jadi clear layer. Nah, kehapus langsung satu layar itu gitu. Sedangkan kalau kita mau ngapus satu-satu, kita bisa gunakan yang ini. Tab yang satu lagi yang ini. Nah, kalau ini kita bisa ngapus dikit-dikit gitu. Nah, itu gunakan eraser yang ada di tab ini ya, yang ada di toolbar ini ya. Oke, setelah itu kita masuk ke sini, itu shape. Jadi shape ini gunanya ya shape ya, untuk bikin shape atau untuk bikin bangun. Biasanya saya gunainnya nih kalau lagi malas bikin lingkaran, itu bisa bikin orang dari sini gitu. Nah, gitu. Itu gunanya shape ya. Udah, sedangkan ke fitur shape ini ada banyak ya, ada rectangle, ada circle, ada yang lain-lain juga, bisa dipakai berdasarkan kebutuhannya deh gitu. Sedangkan yang di samping itu saya nyebutnya move tool. Move tool ini gunanya untuk memindahkan objek. Nah, kelihatan ya, kepindah-pindahin. Sedangkan kalau yang di sampingnya lagi itu fitur sama, fitur shape. Bedanya kalau fitur shape yang ini itu shape-nya berfill. Fill itu berisi gitu nih. Nah, berisi ya shape-nya ya. Nah, ini saya jarang banget sih gunain karena saya lebih suka pakai di arsir ataupun pakai bucket tool sekalian gitu. Nah, ini yang di samping itu bucket tool. Bucket tool ini bahasa mudahnya itu ember chat. Misalnya ini ya, nah, saya mau pakai bucket tool. Nah, sebelum teman-teman pakai bucket tool, pastikan dulu teman-teman menaikkan expand-nya. Untuk apa gitu. Nah, kita tes ketika kita menggunakan ember chat tanpa kita naikkan expand. Bisa dilihat itu tidak terwarna secara menyeluruh, masih ada celah-celah putih-putihnya gitu ya, jadi nggak rapi, kurang rapi. Nah, kita tes bisa kelihatan ya, putih-putihnya itu masih kelihatan. Nah, coba kita tes ketika kita pakai ember chat tapi expand-nya dinaikkan 2 aja deh gitu. Tara, bisa dilihat ya, dia tercover semuanya dengan sempurna, jadi terwarna sampai ke partikel-partikel kecilnya gitu ya. Sedangkan yang di samping fitur bucket tool itu ada untuk gradients, jarang juga dipakai. Nah, sedangkan yang di sampingnya lagi itu untuk select tool. Nah, select tool ini juga banyak, ada yang rectangle, ada yang circle, ada yang freestyle. Nah, misalnya nih kita langsung gunakan ya, select tool ini biasanya digunakan kalau nggak untuk mengcopy, ataupun untuk nge-cut, ataupun untuk ngemindahin objek. Oke, kita contohkan misalnya saya mau ngepindahin tangan ini, misalnya saya select dulu. Udah, terus saya klik move tool. Tara, tangannya berpindah-pindah ya. Itu cara untuk memindahkan objek. Sedangkan kalau kita mau membolak-balikkan, itu bisa menggunakan fitur di bawah. Nanti kita masuk ke sini deh ya, yang ini dulu ya.
Oke, udah selesai. Teman-teman udah tahu cara menggunakan select tool ya. Nah, lanjut. Udah lanjut. Oh, sampai ini enggak terlalu penting. Di akhir. Nah, di akhir ini ada bikin teks. Jadi gini. Jadi sebenarnya di Medibank Pen itu kita bisa langsung bikin teks gitu ya. Tapi saya ingatkan kembali bahwasanya ketika kita ingin menuliskan teks di aplikasi Medibank Pen, maka teman-teman harus pastikan dulu apa lisensi dari font yang teman-teman gunakan. Misalnya nih nama fontnya banyak Jepang ya, jadi emang agak tricky nyari lisensinya. Misalnya di atas deh, misalnya font CC White Words gitu ya, yang paling atas ya. Nah, teman-teman harus cari tahu dulu apa lisensi font ini sebelum teman-teman gunakan ini untuk gambar teman-teman. Kenapa? Karena memang font yang ada di Medibank Pen itu bukan milik aplikasi Medibank Pen. Akan tetapi itu milik kreator lain atau milik pihak ketiga yang mana pihak tersebut meletakkan fontnya di aplikasi Medibank Pen. Otomatis font-font ini itu belum tentu free. Atau bahasa mudanya belum tentu boleh digunakan untuk free komersial, untuk komersial, apalagi untuk buku yang dijual yang otomatis untuk komersial dong. Maka pastikan lagi jika teman-teman ingin menggunakan teks di Medibank Pen, ingin menggunakan font di Medibank Pen, maka pastikan lagi apa lisensi font tersebut. Pastikan font yang teman-teman gunakan itu free commercial use ya. Gimana caranya? Caranya cari tahu langsung lisensi font tersebut di website atau laman utama dari kreator. Misalnya nama fontnya CC gitu ya. Kita cari CC font, cari di Google, terus cari langsung laman kreator yang pertama meletakkan font ini gitu. Jadi emang agak tricky, jujur ini emang agak tricky. Bahkan nih kalau teman-teman misalnya gunakan di DaFont, 1000 font, Google font, itu teman-teman bahkan harus make sure, harus cari tahu lagi bahwasanya font tersebut memang halal, memang legal, dan memang free for komersial. Jadi hati-hati ya teman-teman ya, sangat hati-hati ketika menggunakan font. Karena font ini ada kreatornya nih, jarang banget aplikasi ngasih font gratis gitu ya. Bahkan sejenis Ibis Pen, Procreate itu juga bukan font milik aplikasi, tetapi itu font milik kreator atau pihak ketiga yang mana punya lisensi sendiri. Panjang ya tentang font ya, karena saya pernah kena nih gara-gara font, karena saya waktu itu masih pemula dan gak ada yang ngajarin saya tentang ini gitu ya. Oke, lanjut tentang font. Selanjutnya kita masuk ke fitur yang paling bawah. Yang mana ya? Yang ini deh. Yang ini icon sama dengan 3, yang ini. Itu yang biasa saya gunakan. Yang pertama itu export. Nah, jadi teman-teman selain bisa mengekspor yang tadi, di luar tadi, teman-teman juga bisa mengekspor dalam kanvas, bisa berupa PNG transparan, PNG, JPG, bebas. Di sini yang penting juga ada di setting. Nah, di setting ini yang saya otak-atik cuma satu, yaitu auto recovery setting. Nah, di sini teman-teman pastikan lagi untuk ngeklik every 5 minutes. Jadi gunanya apa? Gunanya supaya aplikasi Medibank ini otomatis akan nge-save desain teman-teman atau gambar teman-teman setiap 5 menit sekali. Karena nih FYI ya, sebagai info aja, jadi memang Medibank Pen ini penyakitnya satu, dia sering banget tiba-tiba ngehang, tiba-tiba keluar sendiri atau ke logout sendiri ketika perangkat yang kita gunakan itu atau HP yang kita gunakan itu berat, panas, nah itu dia bisa keluar sendiri tuh. Nah, kan sangat disayangkan ya, kita lagi enak-enaknya ngegambar, terus tiba-tiba ke logout atau ngehang sendiri, akhirnya nggak kesimpan. Nah, itu kan, aduh, apalagi kalau layarnya udah ratusan ya, itu sangat menyusahkan. Nah, jadi pastikan teman-teman udah ngeklik auto recovery setting every 5 minutes. Oke, di situ ya, yang di setting hanya itu doang yang sering saya otak-atik, yang lainnya nggak pernah saya otak-atik. Setelah itu, di sini juga... Oh iya, yang ini ada start time lapse recording. Jadi selain teman-teman bisa nge-start tadi ketika bikin kanvas, kalau teman-teman lupa ketika pertengahan gambar teman-teman mau nge-record atau nge-video, nah teman-teman bisa bikin di sini ya, klik di sini start time recording. Nah, bisa dilihat ya. Yang di sini itu ada merah yang hilang timbul, itu tanda bahwasanya Medibank Pen sedang nge-record semua aktivitas kita ada di kanvas. Oke, saya end lagi.
Udah, terus lanjut ke fitur sebelahnya yang ada pensil rectangle ini. Nah, ini gunanya untuk ada yang sering itu nge-copy, nge-cut sama nge-paste. Kita coba ya. Sebelum kita menggunakan copy, cut, paste, pastikan dulu teman-teman udah ngeklik apa yang mau kita copy. Misalnya saya mau ngeklik tangan, terus saya klik copy, terus kayak klik paste. Nah, lalu saya bisa pindah-pindahin. Nah, gitu ya. Sama dengan halnya dengan yang cut. Di sini juga yang sering saya gunakan itu canvas setting. Nah, di sini jadi misalnya nih teman-teman mau ngerubah size kanvas gitu. Misalnya, oh ternyata buku saya nggak 20 kali 20 cm, ternyata bukunya cuma 16 cm. Gimana dong cara ngerubahnya? Gambar saya udah jadi nih. Nah, disinilah caranya. Jadi, di canvas setting ini teman-teman bisa ngerubah size kanvas teman-teman, apakah lebih gede, apakah lebih kecil, itu bebas. Dengan cara ini tadi tinggal ngerubah size-nya sesuai dengan size yang teman-teman mau. Walaupun gambar teman-teman tuh udah hampir jadi, masih bisa kita rubah size-nya di canvas setting. Oke, lanjut ke sebelahnya yang icon titik-titik ini. Nah, di sini yang sering saya gunakan zoom in, zoom out. Nah, jadi ini gunanya adalah untuk memutarbalikkan objek gitu ya. Udah, terus apa lagi ya? Oh ya, yang di sini. Di sini icon sebelahnya itu ada icon color palette, color warna ya. Nah, jadi di sini yang paling penting bisa dilihat, yang paling kiri atas ini color wheel kita atau bola warna kita di sini. Sedangkan yang di sampingnya itu palette. Nah, untuk teman-teman ketahui, jadi Medibank Pen itu sebenarnya udah ngasih kita banyak banget palet yang bisa kita pakai. Jadi misalnya nih teman-teman mau bikin kulit, teman-teman bingung warnanya, nah ada skin tone di sini gitu. Dan bisa banget teman-teman nyimpan palet yang teman-teman bikin di Medibank Pen juga, karena memang Medibank Pen menyediakan dua tempat, My Palette 1 dan My Palette 2 untuk teman-teman bikin palet sendiri. Nah, kayak saya itu biasanya saya bikin palet sendiri, paletnya saya simpan di sini. Kalau pakai palet yang udah ada gimana? Kan banyak tuh color palet yang beredar. Nah, saya ingatkan lagi bahwasanya ketika alhamdulillah ya sekarang itu banyak banget kreator yang menyediakan berbagai color palette atau palet warna yang udah jadi gitu ya, baik itu di Pinterest, baik itu di Google, di website, aplikasi-aplikasi penyedia warna, Colorhan, banyak banget pokoknya. Nah, sebelum teman-teman menggunakan palet warna tersebut, maka pastikan lagi bahwasanya palet warna itu memang boleh untuk digunakan. Loh, kan paletnya ada di Google, ada di Pinterest, kan mudah tinggal ambil memang. Tapi lagi-lagi kayak Pinterest gitu ya. Pinterest itu kan hanyalah aplikasi ataupun platform para kreator meletakkan semua karyanya di sana. Jadi yang ada di Pinterest itu bukan milik Pinterest, ada pihak lain. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya nih melihat ada palet warna di Pinterest, nah teman-teman harus make sure lagi bahwasanya palet itu memang legal. Kenapa? Karena bahkan nih ya, beberapa palet itu bahkan dijual. Ada lisensinya. Jadi kalau kita mau pakai palet itu, kita harus beli dulu lisensinya nih ke kreator paletnya. Bahkan ada beberapa warna palet yang udah punya branding sendiri, punya hak cipta sendiri yang otomatis nih kalau kita gunain kita bisa kena pasal. Nah, jadi memang kalau teman-teman mau gunakan palet warna dari luar, itu pastikan lagi ya, palet warna itu memang legal, memang cuma-cuma dikasih oleh kreatornya, baru teman-teman gunain untuk gambar teman-teman. Nah, kalau saya pribadi itu lebih suka bikin palet sendiri. Gimana caranya bikin palet sendiri ya? Nah, saya ajarkan ya. Nah, jadi misalnya saya mau bikin palet warna. Jadi cara bikin palet itu adalah dengan cara mencampur-campurkan warna. Jadi memang pasti akan lebih lama dan akan lebih tricky. Tapi sangat sangat worth it sih untuk dicoba, karena kita jadi nggak was-was pakai warna gitu ya. Ini misalnya saya mau bikin warna dari percampuran warna merah, terus layernya saya turunkan opacity menjadi 50, terus saya bikin layer lagi, misalnya warna merahnya saya mau campur dengan warna kuning, terus saya turunkan lagi 50 misalnya ya, 50. Nah, dapat nih saya dapat satu warna saya. Nah, bisa dilihat ya.
Nah, ini adalah satu warna yang sudah saya dapatkan dari percampuran antara warna merah dan kuning. Nah, begitu seterusnya saya bikin lagi semua warna sampai saya menemukan My Palette 1, My Palette 2. Dari situ saya dapatnya. Jadi memang saya pribadi lebih suka membuat warna sendiri dibandingkan mengambil warna yang ada di luar, palet di luar. Soalnya saya agak males gitu nyari-nyari lisensinya gitu ya. Kadang memang dijual sama mereka, atau kadang bahkan yang sulit itu misalnya nih kita mau nyari lisensi warna atau lisensi font gitu ya. Nah, kreatornya susah banget ditemuin webnya. Nah, itu kan kita jadi males ya. Nah, akhirnya saya lebih prefer untuk membuat warna sendiri. Nah, misalnya saya udah dapet nih, kita coba untuk menyimpan palet ya. Saya udah dapet nih warna yang saya mau, yang ini kan. Udah dapet. Terus saya klik fitur pipet atau fitur pick tool yang ini yang ada di sini. Saya klik ini, terus saya klik warna yang mau saya simpan. Udah. Setelah itu kita lihat lagi yang di sini, yang di kiri atas saya klik plus. Dah, kelihatan ya. Ini warna yang baru kita bikin. Kalau mau dihapus lagi dari palet tinggal klik tong sampah. Tuh. Bisa kelihatan ya. Nah, begitulah cara bikin palet warna. Sampai di sini, semoga teman-teman sabar untuk mencoba ya. Udah. Oh iya, kalau ada yang nanya lagi, kalau ngambil warna dari ilustrasi orang lain gimana? Kalau ngambil warna dari gambar orang lain atau foto orang lain gimana? Nah, kalau saya pribadi itu prinsipnya kayak gini. Ketika kita mengambil, mencontoh, meniru apapun yang bukan milik kita, apakah itu font, apakah itu warna, apakah itu gambar yang bukan milik kita, maka mau tidak mau kita harus make sure lagi bahwasanya itu memang legal dan boleh. Kenapa? Karena semua yang ada di website kah, Google kah, Pinterest kah, itu ada kreatornya, ada pemiliknya. Bahkan mungkin nih bagi kita, kan saya cuma ngambil 2 warna doang, nggak akan marah lah orangnya, nggak kenal juga. Kita nggak tahu nih hal kecil bagi kita, ternyata mereka bikinnya dengan susah payah, terus dijual, kita ngambil seenaknya. Nah, hindari yang kayak gitu ya, karena kita mau main ilustrasi dengan lebih beradab kali ya, beretika gitu. Udah selesai, kita masuk ke bawah-bawahnya. Ini opacity brush. Jadi ini bisa dilihat misalnya. Nah, ini opacity 100. Kalau opacity diturunin itu, nah kelihatan ya, brushnya lebih transparan. Yang di bawahnya itu width, itu size-nya. Bisa kelihatan, digede. Jadi itulah ya. Masing-masing lah ya, tergantung mau yang mana. Nah, sedangkan sederet yang di bawah ini semuanya ini adalah brush. Berbagai brush yang bisa kita gunakan. Tidak semuanya langsung ada di sini ya. Jadi yang di sini tuh brush-brush yang biasa saya pakai. Besok kayaknya deh saya spill nama-nama brush yang sering saya pakai. Nah, di sini terus teman-teman bisa banget nih nyari brush lain karena Medibank Pen juga menyediakan berbagai brush free yang bisa kita gunakan. Caranya gimana? Tekan icon plus yang di sini, lalu tekan close. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan banyak banget brush, pilih yang tidak bergembok ya, yang free. Nah, kalau teman-teman mau tinggal klik aja, udah, terus tinggal setting, klik set gitu ya. Kalau teman-teman mau menambahkan di sini. Kalau brush itu agak tricky ya, karena brush itu kan selera sebenarnya. Suka di saya, belum tentu suka di teman-teman. Cantik di Illustrator A, belum tentu cantik di Illustrator B. Jadi memang brush ini kuncinya cuma satu. Harus sering-sering dicoba-coba sampai kita menemukan, oh ternyata saya cocok nih pakai brush ini. Nah gitu ya, itu untuk brush. Oke, aduh banyak banget ya. Udah selesai, kita sampai ke fitur yang ini. Kita lanjut ke sebelahnya. Nah ini juga penting nih. Ini icon kertas berdempet-dempet. Ini adalah fitur layer. Nah, di sini bisa teman-teman lihat yang atas itu opacity. Opacity ini transparansi. Kalau semakin dikecilin ya semakin transparan dia. Nah, sedangkan kalau blending itu settingan kertasnya nanti akan lebih jelasnya ketika materi selanjutnya. Bisa normal, bisa juga multiplay yang biasa saya gunakan ketika mau
bikin shading. Yang sering saya gunakan juga overlay ketika saya mau bikin lighting. Nanti lebih jelasnya ketika kita proses gambar ya. Lanjut setelahnya itu ada clipping. Nah, jadi clipping ini caranya adalah untuk mengikat gambar. Kita coba langsung ya. Oke, ini misalnya. Ini biasanya digunakan ketika kita mau shading ataupun mau lighting gitu. Kalau seandainya saya tidak nge-clipping, maka bisa dilihat ya. Nah, bisa dilihat ya ketika saya mau shading selingkaran tapi dia keluar-keluar. Nah, padahal kalau saya nge-clipping, klik. Nah, semuanya ada di dalam lingkaran ini. Saya mau coba langsung misalnya ini ya. Misalnya ini saya langsung mau praktekkan yang blending. Ini saya mencontohkan ketika saya mau nge-shading gitu. Saya tambah layer di atas layer basic. Misalnya saya mau nambah layer, saya mau nge-shading layer lingkaran. Lalu saya clipping, saya ikat supaya nggak keluar-keluar. Lalu blendingnya saya rubah ke multiply. Nah, multiply itu apa sih? Jadi multiply itu adalah kita menurunkan warna satu tingkat lebih gelap. Ini misalnya kalau saya nggak multiply. Nah, bisa dilihat ya warnanya lebih gelap ya kan? Tuh. Warnanya lebih gelap ya. Nah, itu kalau di multiply, sedangkan kalau tidak di multiply ya warna masih sama, normal warnanya. Nah, jadi guna multiply itu adalah untuk menurunkan warna satu tingkat lebih gelap. Nah, biasanya itu untuk shading. Nah, ini misalnya ya. Oke, itu multiply. Sedangkan kalau untuk lighting, kita tambah lagi color layer, masih kita clipping. Nah, itu biasanya saya menggunakan overlay. Ini kita nyoba-nyoba yang blending ya. Nah, kalau untuk lighting teman-teman bebas, bisa warna kuning, bisa warna putih gitu ya untuk cahaya. Nih contohnya. Nah, kelihatan ya. Nah, jadi yang ini yang multiply itu untuk shading, yaitu menurunkan warna satu tingkat lebih cerah, sedangkan yang satu lagi itu overlay, yaitu membuat warna satu tingkat lebih cerah. Kalau multiply satu warna lebih gelap. Salah ngomong. Oke, gitu ya. Penggunaan fitur secara umum. Nah, sedangkan kalau untuk lock, protect alpha, draft itu jarang banget saya gunakan. Lock, protect alpha, draft layer itu jarang banget. Yang sering saya gunakan hanya si clipping aja karena menurut saya ini udah sangat membantu. Nah, sedangkan yang di bawah ini semuanya ini adalah layar kita. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit hukum layer. Wah, hukum layer gitu ya. Nah, jadi hukum layer itu adalah layer atas itu akan menghimpit layar bawah. Nah, itu kayaknya hukum biasa ya. Maksudnya di kehidupan nyata juga kayak gitu. Nah, misalnya nih saya tambah lagi misalnya. Nah, kelihatan ya karena saya gores di atas layar lingkaran, otomatis lingkarannya ketutup. Nah, kalau saya pindahkan ini ke bawah, nah, dia nggak akan ketutup. Jadi itu hukum layar. Yang di atas akan menghimpit layar yang di bawah. Oke, teman-teman ngerti sampai sini ya. Lanjut, ini fitur layarnya yang di bawah. Itu ada icon plus. Di icon plus ini, itu teman-teman bisa nambah layar baru dengan cara klik color layer. Nah, itu cara-cara menambah layar baru. Sedangkan ada fitur folder. Nah, kalau folder ini adalah fitur untuk teman-teman membuat folder. Jadi kalau saya pribadi itu selalu saya kerjanya agak rapi ya. Jadi setiap elemen itu beda folder. Elemen tokoh itu satu folder sendiri, background satu folder sendiri, ilustrasi single satu folder sendiri. Jadi semua itu beda-beda folder gitu. Kalau saya pribadi, kita bisa lihat contohnya deh ya. Mana ya contohnya? Mana yang full background ya? Ini kali ya. Nah, ini bisa dilihat ini foldernya. Nah, kelihatan ya.
Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat, nah ini sketsa kasarnya. Terus line artnya satu folder sendiri. Terus ini untuk backgroundnya satu folder sendiri. Dalam folder itu banyak layernya ya. Apalagi saya kalau gambar itu bisa ratusan biasanya. Nah, ini folder untuk si toko, ini folder untuk si peri. Nah, jadi itu gunanya folder. Jadi gunanya folder itu jadi kerja kita lebih rapi dan kita mudah mindah-mindahinnya nih. Tuh, mudah ya pindah-pindahinnya. Jadi enak gitu nih. Kita mau pindahin-pindahin kemana juga enak, karena dia satu folder sendiri. Nah, paham ya? Close without saving. Nah, cara bikin folder gimana? Nah, di sini kita akan mempelajari cara bikin folder. Caranya dengan cara klik icon di sini, terus klik folder. Setelah klik folder, baru tambahkan layar dalam folder. Tara, jadi deh. Nah, saya pribadi itu biasanya membuat folder justru sebelum menggambar. Nah, saya bikin folder sebelum menggambar ya. Terus, ya saya udah terlanjur menggambar nih, masih bisa nggak bikin folder? Bisa, dengan cara klik icon list yang di samping. Terus klik deh mana yang mau kita folderin. Terus klik yang ini, icon file plus. Oke, cara udah jadi folder kita, gitu ya. Sedangkan icon paling samping, yaitu icon titik 3, itu yang sering saya gunakan biasanya. Tuh ya. Berantakan banget kerja kita. Nah, sedangkan kalau icon yang di samping itu, yang titik 3 ini, itu kalau kita mau misalnya, nah kalau yang merge down itu cara gunanya untuk menggabungkan layar atas sama layar bawah. Ini bisa dilihat ya, layar 5 sama layar 1 ini kan beda nih. Nah, kalau kita mau gabung tinggal tekan merge down. Jadi dia langsung tergabung. Saya jarang banget gunakan ini karena saya lebih milih ngefolder. Takut ntar saya mau ngepisah lagi udah nggak bisa kalau di merge down. Gitu. Terus kalau yang di bawahnya itu untuk duplikat biasa. Nah, jadi 2 dia. Sedangkan kalau yang di bawahnya lagi untuk flip vertikal, yang bawahnya lagi flip horizontal. Udah itu aja yang sering saya gunakan. Oke, udah selesai. Ini karena permulaan, jadi memang materinya agak banyak ya, supaya teman-teman nggak bingung juga. Jadi, selamat mencoba. Kunci dari aplikasi itu sejatinya bukan materi, bukan teori, tapi gimana caranya kita langsung bisa praktek, karena aplikasi ini kuncinya harus dicoba. Jadi teman-teman nggak bisa cuma hanya nonton, itu langsung bisa tuh nggak bisa. Jadi mau nggak mau, kalau teman-teman mau mahir dalam sebuah aplikasi, apapun aplikasinya sebenarnya ya, kuncinya cuma satu, yaitu sering-sering digunakan hingga teman-teman bisa menemukan ritmenya sendiri, jalan ninjanya sendiri, hingga nanti teman-teman udah terbiasa nih dengan Medibank Pen, oke? Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.